Assalamualaikum. Hari ini yang akan kita bahas adalah mengenai evaluasi proyek dengan metode yang pertama, yaitu rasio manfaat atau biaya. BC, benefit or cost. Metode rasio manfaat atau biaya ini, atau bisa dikenal kita benefit atau cost, biasanya digunakan untuk melakukan evaluasi proyek-proyek umum atau yang bersifat publik. Karena sejumlah faktor khusus yang mempengaruhi proyek tersebut, ya, yang tidak pernah atau tidak akan mungkin dijumpai pada usaha atau proyek-proyek yang bersifat swasta. Nah, di sini ada tabel mengenai perbedaan proyek-proyek swasta dan proyek-proyek tabel. Nah, proyek-proyek swasta di sini tujuannya menyediakan barang atau jasa demi laba atau profit, sehingga si investor ini lebih menekankan kepada gimana keuntungan kita tuh lebih banyak dan biaya atau cost yang kita keluarkan itu sedikit. Itu proyek swasta. Nah, sedangkan proyek umum di sini adalah gunanya itu seperti untuk memberikan fasilitas-fasilitas kesehatan untuk masyarakat, kemudian kehidupan, kemudian jasa dan lain sebagainya, ini tidak didasari oleh laba. Kemudian sumber dana untuk proyek swasta itu dari investor swasta itu sendiri atau pemberi pinjaman, bisa bank luar negeri, bisa bank dalam negeri. Kemudian kalau umum, ini sumber dananya adalah pajak ya dari pemerintah ya, pajak dari hasil pemerintah, masyarakat yang dihimpun ya, ketika masyarakat itu seperti Indonesia, dia harus membayar pajak tepat waktu. Karena apa? Sumber pendapatan utama Indonesia itu adalah dari pajak. Kemudian pinjaman swasta. Nah, metode yang digunakan di swasta itu adalah kepemilikan pribadi atau dia bisa juga kemitraan ataupun korporasi. Sedangkan untuk umum pembayaran pajak langsung ya ataupun obligasi, subsidi, dan lain sebagainya itu. Bisa kalian baca di situ terlihat ya. Kemudian manfaatnya yang dirasakan untuk swasta ya, di sini itu swasta, yang di sini swasta, yang di sini adalah umum ya. Manfaatnya apa? Kalau bagi swasta sedang manfaatnya, kalau bagi masyarakat umum ya umum, karena itu nggak bisa diprediksikan. Setiap orang, setiap masyarakat itu merasakan adanya keberadaan proyek ini sangat bermanfaat atau tidak itu tergantung gitu. Jadi nggak bisa kita lihat secara jelas gitu. Kadang orang ada yang suka, ada yang tidak, seperti itu. Kemudian umur proyek di sini untuk proyek swasta umumnya relatif pendek, biasanya 5-20 tahun dan untuk yang publik itu atau umum relatif panjang biasanya 20-60 tahun gitu ya. Kemudian hubungan pemasok modal dengan proyek di sini hubungannya adalah langsung, direct ya. Kalau umum ya tidak ada atau tidak secara langsung berhubungan langsung ya. Kemudian sifat manfaatnya di sini kalau proyek swasta, keuangan atau ini profitnya dan lain sebagainya itu mudah sekali diukur dengan uang karena mereka tadi dasarnya atau basicnya itu adalah profit, keuntungan. Kemudian yang untuk umum seringkali bukan keuangan, sehingga dia tidak bisa dikuantitatifkan gitu ya, tidak bisa diukur dengan uang. Ini manfaat apa enggak sih gitu kan? Ya. Kemudian penerima manfaat proyek di sini yang terutama karena tadi basicnya itu di swasta adalah benefit atau keuntungan, profit, maka terutama yang menerima manfaat adalah entitas yang menjalankan proyek itu sendiri. Sedangkan yang umum ya masyarakatnya, karena proyek ini digunakan atau diperuntukkan untuk masyarakat. Kemudian konfliknya, manfaatnya ya sedang, sama semuanya sedang. Nah, di sini kita bahas adalah perspektif dan terminologi untuk menganalisa proyek-proyek umum atau publik ya. Keuntungan atau manfaat secara benefit ini didefinisikan sebagai konsekuensi proyek yang diinginkan oleh publik atau masyarakat. Adanya proyek kan nggak mungkin menguntungkan beberapa pihak aja, pasti masyarakat inginnya misal proyek jalan tol. Itu juga akan mempermudah masyarakat
ketika mengakses ke wilayah antar wilayah, misalkan lebih cepat, lebih mudah gitu kan ya. Adanya mall, meskipun itu punya swasta ya, tapi masyarakat lebih mudah membeli barang-barang kebutuhan ya seperti itu. Ya, kemudian biaya atau cost di sini adalah pembayaran atau pengeluaran keuangan yang dibutuhkan dari pemerintah. Nah, disbenefit atau kerugian adalah konsekuensi negatif dari suatu proyek terhadap publik. Bisa jadi proyek tersebut limbahnya mengganggu masyarakat sekitar, kemudian pekerjaannya yang terlalu lama memakan waktu, itu membuat kebisingan di publik atau di masyarakat dan lain sebagainya, masih banyak contoh-contoh yang lain. Kemudian, proyek yang melikuidasi sendiri atau self-liquidating project merupakan proyek yang menghasilkan pendapatan langsung yang cukup untuk membayarkan semua biaya yang dikeluarkan pada periode waktu tertentu. Nah, proyek ini diharapkan kenapa? Karena pendapatan yang melebihi biaya-biaya yang dikeluarkan itu tetapi tidak memberikan pajak gitu ya, tidak dikenakan pajak pendapatan gitu. Kemudian, nah di sini ada 3 kesulitan utama akibat beragamnya tujuan proyek ya. Yang pertama, penentuan alokasi dana. Ya, dana itu paling penting di dalam pengadaan suatu proyek karena ini harus didahulukan yang mana, mana yang paling primer, mana yang paling pokok gitu. Sehingga penentuan alokasi dana di sini masing-masing tujuan itu sangat sulit gitu ya. Kemudian yang kedua, konflik kepentingan. Pasti di antara proyek pasti ada yang ini pro, ini kontra. Yang kontra ini merasa apa, yang pro karena dapat apa gitu kan ya. Pasti ada kepentingan-kepentingan terkait tujuan proyek ya, sehingga harus dilakukan beberapa kali kompromi dalam menetapkan suatu keputusan. Nah, keputusan yang dibuat ini akan mempengaruhi tingkat manfaat yang dihasilkan proyek tersebut. Sehingga ya kadang ada beberapa proyek yang mangkrak seperti itu ya. Ya tergantung lagi gimana komprominya, bisa jadi dengan masyarakat, bisa dari internal sendiri. Kemudian sangat sensitif terhadap masalah-masalah politik. Nah, ini tergantung proyek publik seperti apa ya. Biasanya gitu, proyek swasta juga bisa berpengaruh juga terhadap masalah-masalah politik. Kemudian, dalam evaluasi proyek, di sini juga ada 2 isu kontroversial. Yang pertama adalah nilai waktu dari uang, yang dilihat dari compounding versus discounting, ya. Yang kedua, penilaian intangible, ya. Di sini memerlukan teknik atau pendekatan khusus, ya. Nanti akan saya jelaskan di materi kuliah berikutnya. Kemudian nilai waktu dari uang, ya. Uang hari ini itu lebih berharga dari uang masa depan. Mengapa? Gitu. Kadang kita kalau ingat-ingat lagi, waktu tahun 2009, BBM tuh harganya masih 2.000. Kita 10 tahun dari yang sekarang nih, 2020, BBM udah melampaui batas, sudah 7 ribuan sekian ya, kan. Uang 2.000 sekarang hanya cukup untuk masuk kemana, beli permen, ke kamar mandi gitu ya. Ya, karena apa? Karena di sini yang pertama faktor yang mempengaruhi adalah inflasi. Kemudian ada risiko ketidakpastian. Kemudian konsumsi. Kemudian potensi pendapatan, ya, investment opportunity. Kemudian, nilai waktu dari uang yang pertama yang akan kita bahas adalah compounding and discounting, ya. Ini apa sih gitu? Teknik untuk membandingkan nilai uang pada waktu yang berbeda, ya. Di CBA, discounting lebih sering muncul. Untuk tujuan pembelajaran, kita harus mempelajari compounding dulu ya. Contohnya di sini, compounding. Misalkan saya ada uang 100 di rekening bank. Nah, bank waktu itu suku bunganya antara interest rate-nya adalah 10%. Setelah 1 tahun berapa sih uang saya di rekening itu? Setelah 2, setelah 3 tahun, kira-kira berapa? Gitu. Nah, misalkan tadi nilai awal uang saya adalah 100 ya. Setelah 1 tahun berapa? Ya udah 100 ditambah 10. 10 udah dapat dari mana? Interest rate-nya tadi. Kemudian 110. Setelah 2 tahun berapa? 110 ditambah 11. Ya, selalu bertambah 1. Maka nilainya di sini adalah 121. Kemudian, begitu selanjutnya sampai di tahun yang ketiga. Itu ya.
Nah, nilai waktu dari uang di sini compounding, rumusnya adalah XT, X0, waktu awal tadi ditambah dikalikan 1 plus I di pangkat T. Waktunya berapa tahun tadi, ya kan? Nah, uang awalnya adalah 100, ini berapa? Interest rate-nya 0,10 kan, tadi 10%. T-nya berapa? 3 tahun. Yang ditanya adalah uang kita ketiga tahun. Ya, maka XT-nya sama dengan 100 dikalikan 1 plus 0,1 pangkat 3. Hasilnya adalah 133,1. Ini dapat hasilnya dari perhitungan yang di awal. Kemudian, nilai waktu uang dari discounting itu merupakan kebalikan dari compounding. Jadi dia tidak lagi melihat masa depan, tetapi masa depan kita lihat lagi ke masa kini dan lalu bertanya berapa nilai uang saat ini jika nilai uang di masa depan itu kita ketahui. Gitu. Jadi dia kayak flashback gitu ya. Contohnya di sini, berapa sih nilai sekarang dari uang 133,1 yang diterima pada akhir tahun ketiga dengan asumsi suku bunga itu 10%. Nah, X0-nya tadi tetap nilai sekarang, XT-nya adalah nilai pada tahun ke-T atau tahun yang kita inginkan tadi, 1 per 1 plus I. Kalau tadi kan dikalikan ya, kalau ini 1 per ya, diskonto atau diskon faktor. Maka hasilnya seperti ini. Tadi X ketiganya kan diketahui tuh 133,1 ya kan. I-nya adalah 0,10 tetap, T-nya yang dimilih ada 3. X0-nya berapa gitu kan. Nah, hasilnya sama, seperti kayak dikembalikan lagi gitu. Kemudian ini adalah beberapa contohnya, nanti kalian bisa pelajari sendiri. Jadi kalau yang perlu diingat-ingat adalah kalau compounding itu dari sekarang akan ke masa depan, kalau discounting dari masa depan ke sekarang. Gitu ya. Asal nilainya tadi diketahui berapa gitu ya. Dimana kalau 1 per 1 plus I kalikan T di sini, pangkat T adalah diskon faktor atau present value. Nilai uang di masa akan datang itu adalah, nilai sekarang itu adalah future value dikalikan diskon faktor. Nilai masa akan datang dikalikan dari diskon faktor.